Ya Pak, Pak Suko. Oke, saya mau mulai dari apa yang diutarakan oleh Mas Yohan Wahyu terkait dengan survei. Oke, informasi yang diutarakan oleh survei Mas Yohan Wahyu itu sangat penting, bagus, tapi saya ada satu kira-kira yang perlu diberikan catatan terkait dengan saatnya PDI Perjuangan berubah dari ideologis menjadi market oriented. Di sini saya ada catatan kritis buat Mas Yohan Wahyu. Catatan kritisnya adalah problemnya bukan dari problem ideologi. Karena kalau misalnya PDI Perjuangan itu berangkat dari ideologi yang dirumuskan Soekarno, maka kalau kita baca karakter Soekarno, saya lebih dari 5 tahun riset tentang Soekarno, maka semua yang diutarakan dari karakter Gen Z, apa tadi itu? Critical, komunikatif, change oriented, kolaboratif, out of the box. Itu yang jadi pikiran Bung Karno sebetulnya, metode berpikir Bung Karno. Nah, sebetulnya yang jadi pergeseran itu adalah dari ideologis menuju memudahkan ideologi. Jadi kalau ketika PDI Perjuangan itu bicara tentang kemerdekaan, merdeka, bicara tentang Marhaen, bicara tentang Trisakti, kontennya apa? Isinya dimudahkan dulu. Nah, itu menurut saya yang penting. Pak Suko lagi di luar, sebenarnya saya ingin gojlok Pak Suko. Aja dulu Pak. Oke. Beliau ke toilet dulu. Jadi gini, justru pengennya ada sebenarnya. Coba kita bayangkan ya, berpikir imajinatif, kita dialog imajiner. Bung Karno tahun 60-an, itu dia masuk ke mesin waktu. Jadi time traveler, tiba-tiba tahun 2025. Tahun 2025, dia mengamati keadaan Indonesia ini seperti apa. Akhirnya Bung Karno itu dialog, bikin FGD informal dengan kalangan-kalangan yang dulu dianggap sebagai Marhaen. Siapa aja yang diundang? Orang-orang Marhaen ini namanya, nanti bisa dibilang namanya Suko Widodo, namanya Yohan Wahyu, namanya Mas Yudit misalnya. Kemudian bilang nih Bung Karno, dalam konteks ini pekerjaan kalian apa? Gitu. Terus jawabannya adalah pekerjaan kami adalah mitra corporate digital. Keren, mitra. Kita sama-sama tahu maksudnya apa, mitra corporate digital. Dan dalam konteks ini, kemudian apa alat kerjamu? Apa alat produksimu? Handphone, pulsa, mobil kreditan, sepeda motor kreditan. Oke, sebagai mitra, bagaimana relasimu antara mereka yang memiliki lapak website dengan dirimu sebagai mitra? Waduh, kaspo Bung, katanya. So, kenapa? Karena kemudian pertama, mereka tidak memiliki kedaulatan terhadap pekerjaannya untuk menentukan tarifnya dia sendiri. Dia tidak memiliki kedaulatan untuk yang disebut sebagai wealth sharing. Berapa bagian yang didapatkan dalam proses itu? Kan mitra. Ketiga, bahwa kalangan-kalangan ini ketika alat produksinya itu mengalami gangguan ke bengkel, dia harus memperbaiki dengan bebannya sendiri. Artinya apa? Artinya kemudian ada problem dari mereka yang disebut sebagai mitra. Orang-orang yang memiliki alat produksinya sendiri, tapi dia tidak berdaulat, dia tidak berkuasa terhadap pekerjaannya sendiri. Itu kan Marhaen sebetulnya. Marhaen digital. Dan kita lihat lagi, misalnya, ketika ditanya, Bung Karno nanya ke Pak Suko, Bung Suko, kemudian tanya, dulu kerjamu apa? Ini banyak. Ada yang satu yang bilang, kalangan ojek, saya dulu manajer perusahaan. Manajer perusahaan, iya.
Tapi 2-3 tahun yang lalu kayak saya kena layoff. Sementara saya harus bekerja. Usia saya semakin lama semakin tua. Saya nggak bisa terserap pada pekerjaan yang lain. Karena memang terjadi krisis ekonomi. Korporat banyak yang kemudian tumbang. Terus kamu apa yang dari pekerja ini selisihnya jauh nggak sama pekerjaan yang dulu? Ya jauh. Karena per malam saya dengan beban kerja, jam kerja yang panjang, kemudian saya per malam itu cuma dapat 120.000. Lah kan saya di jalan harus makan. Per makan itu minimal di warteg itu 20.000. Berarti kalau di total dengan jam kerja yang panjang, saya cuma dapat 50-60.000. Ini realitas marhaen digital. Sekarang marhaen digital itu adalah tadi orang-orang kaum pekerja kelas menengah yang tumbang sebetulnya akibat problem layoff kerja. Tapi jangan salah, ada lain. Tadi kalau kata Pak Hadi, problem-problem kalangan-kalangan di bidang pertanian, petani. Karena kemudian di wilayah pertanian ketimpangan terkait dengan bahwa mereka yang memiliki akses besar adalah yang memiliki lahan yang luas. Sementara semakin lama orang-orang yang disebut sebagai marhaen, petani kecil itu semakin lama semakin terpinggir kepemilikan tanahnya. Akibat sebagian besar di daerah-daerah pinggiran-pinggiran kota itu dijadikan perumahan. Dan itu besar. Lapisan kedua, urbanisasi. Lapisan ketiga, kaum Gen Z. Oh iya, ini Pak Suko. Pak Suko dialog dengan Bung Karno tadi saya lihat. Marhaen milenial, usia 25 tahun, namanya Suko Widodo. Suko Widodo, ringkesnya Sukowi gitu aja. Sukowi. Ketiga itu adalah mahasiswa, anak Gen Z, yang dia kemudian karena bapaknya itu kemudian juga keluarganya tumbang, mereka orang tuanya dipecat, kadang-kadang jadi supir ojol juga, dan mereka ini keluarganya itu mengalami problem juga yang disebut ekonomi dignity, martabat ekonomi. Bayangkan dari kelas menengah yang dia bisa memiliki daya beli yang tinggi, kemudian dia harus bingung bayar SPP mahasiswa. Jadi tadi saya mau bilang yang disebut sebagai marhaen, mitra korporat digital, itu adalah orang-orang yang mencari suaka ekonomi di tengah krisis ekonomi. Jadi tadi saya nyambung Pak sama Pak Hadi itu. Saya ini baru ketemu dialog sekarang ya. Kenal sudah lama. Baru sempat tukar pikir baru sekarang. Nah, ini yang sebetulnya persoalan. Kalau kita hubungkan dengan metode berpikir Soekarno. Metode berpikir Soekarno itu ideologi soal yang awal-awal. Problem persoalan konkret yang dihadapi oleh rakyat yang di Belanda. Itu marhaen. Kalau sekarang memudahkannya adalah problem sosial konkret yang dihadapi oleh Gen Z, dihadapi oleh kalangan kelas menengah yang turun kelas, dihadapi oleh orang-orang yang sebagian besar yang seringkali istilahnya kita sebut gig ekonomi. Mereka kalangan-kalangan pekerja, juga pengusaha dan lain sebagainya, tapi dia tergantung terhadap platform digital. Itu yang kemudian kita berhadapan dengan problem prekarya, kerentanan hidup. Nah, Soekarno bicara soal ini, kenapa dia bilang ketika dia memakai selanjutnya tahun 1964 dia bicara tentang Trisakti. Dia bicara tentang Trisakti, dia bicara tentang kemandirian ekonomi. Dan ternyata suasananya saat ini Indonesia mirip-mirip dengan apa yang dihadapi oleh Soekarno sebelum dia masuk ke dalam mesin waktu. 1920-an sampai 1960-an seperti itu, tidak ada perubahan signifikan. Gitu kan. Kemandirian ekonomi
berdikari secara ekonomi, itu yang kemudian jadi problem. Maksudnya apa? Kaum pekerja-pekerja digital ini, dia tidak berdaulat terhadap kerjanya. Dia disetir oleh algoritma. Dia tidak bisa berdaulat untuk bargaining secara ekonomi, meskipun dibilang mitra. Itu secara berdikari ekonomi. Terus yang politik terakhir, tapi saya menggabungkan. Berkepribadian dalam kebudayaan. Soekarno itu bicara tentang bagaimana menempatkan ekspresi-ekspresi kebudayaan sebagai lumbung Nusantara. Sebagai pengetahuan, common knowledge yang menjadi fondasi, menjadi kekuatan dari bangsa kita. Tadi dibilang tentang K-pop misalnya. Pertanyaannya, kalau kita sekarang butuh narasi, bagaimana kita memandang? Misalnya, Jawa Timur aja, banyak sekali kemudian tradisi-tradisi budaya. Contoh misalnya, tarian apa? Gandrung Banyuwangi. Gandrung Banyuwangi itu Pak, narasinya kuat dan luar biasa. Bayangkan, Banyuwangi setelah dihabisi, kemudian populasinya tinggal 10%. Apa yang dilakukan orang-orang yang survive ini? Bikin tarian. Dan itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa ketika bangsa ini menghadapi krisis. Terus kemudian Surabaya Sawunggaling. Cerita riwayat tentang Sawunggaling. Sawunggaling adalah cerita tentang bagaimana seorang pangeran yang dia dibuang dari kerajaan dan kemudian dia melakukan ekspresi kemarahan terhadap ketidakadilan itu dan kemudian menjadi riwayat cerita yang dituturkan. Ini kan luar biasa. Tentang bagaimana pemerintahan, kepemimpinan harus adil. Karena yang disebut sebagai pangeran itu sebetulnya adalah anak, itu adalah rakyat. Tapi kemudian industri-industri kebudayaan kita, provinsi kita, pemerintahan kita, di mana tanggung jawabnya? Mereka sibuk ngurusi sound horeg, Mas. Sound horeg. Itu yang meruntuhkan itu. Yang begini-begini nggak diurus. Iya. Nah di sini setelah kita tahu apa itu berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, baru berdaulat secara politik. Disitulah makna yang seringkali banyak orang salah paham. Dikira Bung Karno itu feodal, dikira Bung Karno itu cinta mitos. Bukan. Ketika Bung Karno bicara tentang Ratu Adil, dia bicara tentang politik yang berkedaulatan. Dia bicara tentang partai politik sebagai mesin politik perubahan. Nah disinilah konteks tadi yang diutarakan oleh Mas Yohan Wahyu menjadi penting. Bagaimana ideologi ini dikemas, bagaimana ideologi di packaging dengan bahasa-bahasa Gen Z untuk menarik mereka. Karena apa? Problemnya struktural sekarang. Berpikir ideologi masih tetap menjadi penting karena kita masih menghadapi problem-problem kemiskinan yang sama sejak era kolonial. Meskipun kita sekarang berada pada era milenial. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Terima kasih. Sedikit Thank Pak you. Suko tadi Mas. sedikit merespon Mas Angga. Tadi tidak mengganti saya itu. Tetap justru itu melengkapi dan memperkuat ideologi. Oke, ya. Jadi saya memberikan Cocok. catatan kritis terhadap Ya. catatan kritis Angga. Tapi luar biasa Asik diskusi. nih dialog ini, kayak saya begini kira. kan? Iya. Asik ini PDIP harusnya ngadakan sesering mungkin acara ini. Kalau perlu Baik. sehari 3 kali. Wah.